Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Indah Hasani dengan NPM 19111000373, mahasiswi program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah kelas I semester 3. Saya akan mempresentasikan jurnal saya pada mata kuliah filsafat pendidikan Islam dengan judul pemikiran Al-Kindi dan Ibnu Sina. Yang pertama, Al-Kindi. Al-Kindi nama lengkapnya adalah Abu Yusuf Ya'qub Ibnu Ishaq Ibnu Sabbah Ibnu Imran Ibnu Ismail Al-As'ad Ibnu Qais Al-Kindi. Lahir di Kufah, Irak sekarang pada tahun 801 Masehi pada masa Khalifah Harun al-Rashid di periode 786 sampai dengan 809 Masehi, dari dinasti Bani Abbas pada periode 750 sampai 1258 Masehi. Para sejarawan memberi julukan kepada Al-Kindi sebagai filosof Arab disebabkan dia adalah satu-satunya filosof muslim keturunan Arab asli yang bermoyang kepada Ya'qub ibnu Qathan yang bermukim di kawasan Arab Selatan. Al-Kindi termasuk filosof Islam yang sangat produktif, di mana dia telah menulis banyak karya yang meliputi berbagai macam bidang ilmu. Ibnu Nazim mengatakan bahwa Al-Kindi telah merilis 260 judul karya seperti filsafat, logika, kosmologi, dan lain sebagainya. Kontribusi terbesar yang diberikan Al-Kindi adalah terbukanya pintu-pintu filsafat bagi para ilmuwan muslim. Umat muslim pada zaman dahulu amat menentang untuk mempelajari ilmu filsafat karena dikhawatirkan akan menyebabkan berkurangnya rasa hormat kepada Tuhan. Namun, Al-Kindi mencoba membangun nilai filsafat dan mendesak mereka agar menoleransi gagasan-gagasan yang berasal dari luar Islam. Pemikiran Al-Kindi tentang metafisika, sebagai halnya dengan filosof-filosof Yunani dan filosof-filosof Islam lainnya, Al-Kindi selain dari filosof adalah juga ahli ilmu pengetahuan, di mana pengetahuan ia bagi ke dalam dua bagian. Yang pertama pengetahuan ilahi, yang kedua adalah pengetahuan manusiawi. Pengetahuan ilahi atau disebut dengan divine science, yaitu pengetahuan langsung yang diperoleh Nabi dari Tuhan. Dasar pengetahuan ini ialah keyakinan. Yang kedua, pengetahuan manusiawi atau disebut dengan human science atau falsafat. Dasarnya ialah pemikiran rasional. Pemikiran Al-Kindi tentang jiwa dan akal, di mana menurut Al-Kindi jiwa atau roh tidak tersusun tetapi mempunyai arti penting, sempurna, dan mulia. Substansinya berasal dari substansi Tuhan dan hubungannya dengan manusia sama dengan hubungan cahaya dengan matahari. Pemikiran tentang jiwa dalam filsafat Al-Kindi banyak dipengaruhi oleh ide-ide dari Aristoteles, Plato, dan Plotinus. Al-Kindi mendefinisikan jiwa sebagai kesempurnaan awal bagi fisik yang bersifat alamiah, mekanistik, dan memiliki kehidupan yang energik, atau kesempatan fisik alami yang mempunyai alat dan mengalami kehidupan. Menurut Al-Kindi, jiwa manusia itu mempunyai 3 daya, yaitu yang pertama daya berpikir, yang kedua daya marah, dan yang ketiga daya syahwat. Daya berpikir itu disebut akal, sementara akal terdiri dari 3 tingkatan: akal yang masih bersifat potensial, akal yang telah keluar dari potensial menjadi aktual, akal yang telah mencapai tingkat kedua dari aktualitas. Selanjutnya, Al-Kindi membagi pengetahuan ke dalam 2 jenis, yaitu pengetahuan indrawi dan pengetahuan rasional. Pengetahuan indrawi hanyalah pengetahuan atas bentuk lahir dari sesuatu, sedangkan pengetahuan rasional merupakan pengetahuan atas hakikat sesuatu yang lebih mendalam dan melewati batas lahir sesuatu. Yang kedua adalah Ibnu Sina. Nama lengkap Ibnu Sina ialah Al-Syakhi Al-Ra'is Abu Ali Al-Husayu B. Abdu Allah B. Sina. Ibnu Sina lahir pada tahun 370 Hijriah atau 980 Masehi. Pemikiran Ibnu Sina adalah yang pertama falsafah emanasi atau disebut dengan Al-Faid. Teori emanasi ini telah diperkenalkan oleh Al-Kindi yang membuka jalan bagi Al-Farabi untuk membahas secara terperinci, yaitu dimulai dari Tuhan sebagai wujud pertama dan akal murni,
di mana ia sebagai subjek pikir sekaligus menjadi objeknya. Yang kedua, falsafah jiwa atau disebut dengan al-nafs, di mana menurut Ibnu Sina, jiwa memancar dari akal ke-10 yang substansinya dapat dibuktikan melalui 3 cara, yaitu pertama, ketika manusia merenungkan dirinya pada waktu itu secara sadar, ia mengenal bahwa dirinya itu ada selama hidupnya. Yang kedua, bila manusia menemukan suatu persoalan dengan menumpahkan segala perhatiannya terhadap persoalan tersebut, di saat itu ia merasa dirinya bebas dari raga sehingga ia berani berkata bahwa saya akan berbuat begini tanpa merasa terikat sedikit pun dengan raga. Dan yang ketiga, manusia mampu menghimpun aktivitas-aktivitas fisik organisme yang dilakukan tanpa kesulitan. Pengenalan terhadap aktivitas fisik tersebut membuktikan bahwa jiwa itu lain dari fisik. Yang ketiga, falsafah kenabian atau disebut dengan al-nubuwah. Sebagaimana telah disebutkan bahwa akal mempunyai 3 tingkatan dan yang paling rendah adalah akal material. Ada kalanya Tuhan menganugerahkan kepada manusia akal material yang besar dan kuat yang menurut Ibnu Sina diberi nama al-hadis. Daya yang ada pada akal material serupa ini sangat kuat sehingga tanpa melalui latihan mudah dapat berhubungan dengan akal aktif, dengan mudah dapat menerima cahaya atau wahyu dari Tuhan. Akal serupa ini mempunyai daya suci, dan inilah bentuk akal tertinggi yang dapat diperoleh manusia, namun akal ini hanya terdapat pada nabi saja. Yang keempat, falsafah wujud atau al-wujud, di mana menurut Ibnu Sina sifat wujudlah yang terpenting dan mempunyai kedudukan di atas segala sifat yang lain, termasuk esensi atau disebut dengan mahiyah. Esensi menurut Ibnu Sina terdapat dalam akal, sedangkan wujud terdapat di luar akal, di mana wujudlah yang membuat tiap esensi yang dalam akal mempunyai kenyataan di luar akal. Tanpa wujud maka esensi tidak besar artinya. Oleh karena itu, wujud sangat amat lebih penting daripada esensi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.